Jadi 4-1 Indonesia menang lawan dengan Jordan. Satu keputusan yang aku rasa sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa lagi dengan kami di channel ini. Ya, timnas Indonesia secara mengejutkan mengalahkan Jordania dalam pertandingan lanjutan fase grup A semalam. Tak tanggung-tanggung, 4 gol disarankan Garuda Muda ke gawang Jordania dan 1 gol balasan dari pasukan Jordania sehingga skor 1-4 untuk kemenangan timnas Indonesia U23. Sontak hasil perjuangan Garuda Muda ini menjadi trending topik di jagat maya dan menuai reaksi dari warganet. Indonesia lolos ke 16 besar lawan Jordan. Yang jadi pertanyaan gue, kira-kira Bung Toel akan komentar apa tentang STI? Apakah Bung Toel masih kekeh tentang STI harus out dari timnas Indonesia? Ataukah Bung Toel akan mengatakan bahwasanya STI itu pelatih biasa aja, siapapun pelatih bisa membawa Indonesia lolos ke 16 besar? Kira-kira gimana pendapat kalian tentang komentarnya Bung Toel tentang laga ini? Dan gimana pendapat kalian tentang Bung Toel akan STI di timnas Indonesia? Apakah Bung Toel mengatakan bahwa ini keberuntungan? Apakah bola-bola Indonesia bola jatuh dari langit? Apakah diuntungkan tim lain yang lagi kurang bagus? Pokoknya kita menunggu komentar dari Bung Toel ya. Kayaknya cuma Bung Toel satu-satunya orang di Indonesia yang masih belum mengakui tentang kehebatan pelatih Sintayong. Ini baru merah yang asli. Tadi mah MU kagak danta. Timnas U23 Indonesia baru menyala. Bukan apa-apa ya John, kan capek Angga Yunanda kalau bahas MU mulu. Makan hati. Mending bahas timnas U23 Indonesia menang meyakinkan 4-1 dan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Menyala bosku. Lo denger nih kritikus timnas. Denger baik-baik. Ini 4 gol, udah ngebobolin 4, udah bukan gol kebetulan lagi. Golnya juga cakep-cakep. Nih kalau timnas U23 Indonesia mainnya kayak gini terus, ya ilah tuan rumah Qatar maka gak ada apa-apanya tanpa bantuan wasit. Gol timnas U23 Indonesia diciptakan oleh 2 gol Marcelino, 1 gol dengan proses cantik dan penyelesaian akhir yang cantik oleh Witan, dan 1 gol terakhir diciptakan oleh Komang. Mohon maaf nih, timnas U23 Jordan itu timnas yang bagus loh. Tapi Indonesia John bisa ngebobolin 4 gol ke timnas U23 Jordan. Lu bisa lihat dari segi statistik timnas U23 Indonesia versus timnas U23 Jordan. Kita nggak kalah sama sekali. Bahkan dari ball possession kita unggul dikit loh. Dari passingnya aja, akurasi passing kita itu lebih baik. Ini bro, trust the process bro. Sintayong bersama timnas benar-benar menyala John. BTW gue gak salah informasi kan ini ya, timnas U23 Indonesia baru pertama kali partisipasi di Piala Asia U23 dan pertama kalinya lolos ke babak 8 besar. Gue seneng banget sih timnas Indonesia ngegolin sampai 4 biji. Biarin aja no, admin Instagram Asian Cup sibuk lu sono. Mereka tahu netizen Indonesia aktif bener di sosmed. Lah ngegolin Indonesia 1 aja diposting berkali-kali. Ini sampai 4 biji. Lu lihat postingan ntar banyak. Well, sekali lagi congratulations untuk timnas U23 Indonesia. Congratulations untuk Pak Erick Thohir, untuk Sintayong, dan untuk semua jajaran-jajaran yang ada di timnas Indonesia. Kita jujur bangga dan kita akan terus support sampai sejauh mana timnas U23 Indonesia akan melangkah di Piala Asia U23. Untuk Anda kritikus timnas Indonesia, mandi Anda. Yogis, untuk pertama kalinya timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke babak 8 besar setelah mengalahkan Yordania dengan skor tipis 4-1. Gila, keren banget ya. Australia aja kemarin dikalahkan, untung aja Qatar tuan rumah ya. Itu kalau nggak main wasit, wow. Dari segi gameplay juga timnas Indonesia bagus banget dibanding Qatar. Qatar cuma menang di wasitnya doang. Timnas Indonesia harus menunggu siapa lawannya di babak 8 besar nanti, antara Jepang atau Korea Selatan. Kalau timnas Indonesia mampu lolos ke babak semifinal Piala Asia U23, otomatis timnas Indonesia bakal lolos ke Olimpiade di Paris nanti. Seandainya timnas Indonesia nanti bisa lolos ke Olimpiade di Paris, timnas Indonesia bakal ketemu sama timnas Argentina, sama timnas Prancis. Kemungkinan ada rumor yang mengatakan kalau Messi bakal ikut Olimpiade di Paris nanti bersama timnas Argentina. Kebayang gak sih kita ketemu sama timnas Argentina U23 yang diperkuat sama Bang Messi?
setelah membawa timnas Indonesia lolos ke babak 8 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Asia U23. Kita nggak boleh melupakan seorang yang sangat ganteng dari Korea Selatan, yaitu Oppa Coach Sintayong. Oppa Sintayong kontraknya bakal berakhir di bulan Juni ini. Tapi kalau Oppa Sintayong berhasil membawa timnas U23 lolos ke babak 8 besar, otomatis kontraknya bakal diperpanjang hingga 3 tahun ke depan, yaitu tahun 2027. Oppa Sintayong benar-benar membawa perubahan yang sangat signifikan 336 derajat untuk timnas Indonesia. Berhasil membawa timnas senior lolos untuk pertama kalinya dalam sejarah ke babak 16 besar Piala Asia. Dan yang terbaru, berhasil membawa timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Gokil banget. Hormat kepada Oppa Sintayong. Lawan Yordania aja tadi golnya berkelas banget. Asli Indonesia bukan lagi level AFF, tapi udah level Asia. Udah ditakuti sama tim-tim dari Asia yang kelasnya udah di atas. Australia aja kita kalahkan. Satu yang kita nggak bisa kalahkan, yaitu Qatar. Karena mereka... Ya, dengan 2 kali kemenangan dan sekali kalah dari tuan rumah Qatar, timnas Indonesia meraih poin 6 dan menjadi runner-up grup A. Setelah pada hari yang sama hasil pertandingan antara Australia dan Qatar berakhir imbang. Qatar mengumpulkan poin 7 dan Indonesia mengumpulkan poin 6. Sementara Australia mendapatkan poin 2, sedangkan Jordania menjadi penghuni dasar klasemen grup A dengan poin 1. Atas torehan kemenangan pasukan Garuda Muda Indonesia ini tentu tak luput dari perhatian warganet tetangga yang sering mendeskripsikan perkembangan timnas Indonesia. Jadi 4-1 Indonesia menang lawan dengan Jordan. Satu keputusan yang aku rasa sangat besar. Aku pun tak jangka yang Indonesia akan menang sampai 4-1 lawan dengan Jordan ni. Sebelum tu aku minta tolong korang subscribe dulu aku punya channel. Kalau korang yang tengah tengok video ni yang belum subscribe, aku minta tolong korang subscribe dulu. Jadi secara rasminya Indonesia layak ke suku akhir untuk AFC bawah 23 tahun ni dekat Qatar ni kan. So perjalanan Indonesia berterusan. Perjalanan untuk ke Olimpik masih lagi berpeluang kan. Masih lagi terbuka cerah untuk pasukan Indonesia untuk beraksi dekat Olimpik sebab dah sampai suku akhir. 4 pasukan yang pergi ke semifinal akan layak ke Olimpik. 3 pasukan terbaik daripada semifinal akan layak ke Olimpik. Lagi satu akan mengharungi perlawanan play-off lawan dengan Guinea untuk ke Olimpik. Jadi aku rasa kalau dah sampai semifinal tu, aku rasa satu pencapaian yang besar. Sampai quarter final ni pun sebenarnya dah satu pencapaian yang besar untuk Indonesia. Tapi kalau boleh sampai semifinal dan pergi ke Olimpik, aku rasa satu benda yang aku rasa tak tercapai di akal lah kalau Indonesia sampai ke Olimpik kan. Tapi peluang masih ada. Kalau kau tengok daripada permainan Indonesia, aku rasa dia orang mampu bermain dengan siapa-siapa je untuk main dekat quarter final nanti kan. Tapi jujur aku cakap, aku tak sangka yang Indonesia akan bermain macam ni. Dan aku tak nampak dia jauh beza dengan Indonesia yang dulu. Kalau kau tengok 2 perlawanan, lawan Qatar aku tak tengok, lawan Australia aku tengok, lawan Jordan aku tengok pergerakan Indonesia dia dah tak macam pasukan-pasukan yang ada dekat Asia Tenggara. Memang pasukan ni dah level. Kalau kau tengok daripada performance dan persembahan dia, memang pasukan ni adalah pasukan yang selevel dengan pasukan-pasukan dekat Asia. So, ya, berdasarkan skema timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan juara grup B yang masih akan diperebutkan antara Jepang dan Korea Selatan. 2 raksasa Asia yang tentunya tidak bisa menjadi pilihan bagi skuad Sintayong karena sama-sama mengerikan. Jika menghadapi Korea Selatan, maka akan menjadi duel menarik karena pelatih STY akan menghadapi timnas negaranya sendiri. Dan jika menghadapi Jepang, maka ini akan menjadi duel ulangan di Piala Asia Senior baru-baru ini. Pertandingan di putaran selanjutnya dijadwalkan akan berlangsung pada 25 April 2024. Sehingga para pencinta Garuda Muda, mari tetap mendukung dengan doa agar timnas Indonesia U23 terus berlanjut ke fase selanjutnya dalam Piala Asia U23 tahun 2024. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.